Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam orang-orang yang akan umroh bulan depan. Amin. Walaupun belum daftar, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lumayan ada 12 orang. Bismillahirrahmanirrahim. 15. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang sama kita hormati para guru, para alim ulama, para sesepuh, para asatidzah ustadzah, di antaranya tuan rumah pimpinan Pondok Pesantren Al-Karimah Bapak Kiai Haji Ahmad Junaidi beserta keluarga besarnya, guru saya, guru kita Abi Kiai Haji Ahmad Dahlan pimpinan Pondok Pesantren An-Nuraniyah. Kok ada di belakang? Punten ini. Yang saya hormati Habib Yusuf Syarifah Salma Al-Attas, Kiai Haji Komarudin pimpinan Pondok Pesantren Al-Istiqomah Banten, Ustaz Den Bentar. Yang saya hormati Bapak Wahyu Agus, Kepala Desa Pasir Jambu, para tokoh, para guru, para asatidzah, hadirin hadirat yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah. Yang pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Saya selalu bilang sehat aja mahal, betul? Olga sakit 1 tahun 20 miliar. Duit 20 miliar kalau kita beliin cilok. Ini Ponpes Al-Karimah banjir. Ibu bisa mandi cilok. Apalagi nikmat iman harga iman kita menurut Al-Quran surat Ali Imran ayat 91, harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Subhanallah. Ibu, ada yang pakai anting 5 kilo? Oh, 2 kilo? Saya tanya, emas sekilo berapa? Jarang beli kiloan ya. 500 jutaan. Paling gedenya seberapa? 1 kilo. Mungkin sekepel kita. Nah, dunia ini beratnya berapa? Makanya saya punya kawan orang Inggris, Bu. Dia lagi ngaji sama saya sekarang. Saya nanya, Mister, ngapain belajar Islam? Dia bilang, Ustaz, umat Islam itu hidupnya tentram. Saya di Inggris, mau tidur aja, we have to take Valium. Minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Orang Islam mah, jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah. Sare khotib
Ini bapak-bapak, Bu, khotbah baru mulai udah 2 kali mimpi. Tapi bukan keluarga besar Ponpes Al-Karimah. Kalau keluarga besar Ponpes Al-Karimah orangnya paham, punya iman, insya Allah mereka menikmati hari-hari ibadahnya dengan ketaatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudaraku yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini, Bu, akhir-akhir ini kita diperingati oleh ayat-ayat Allah. Sebelum ini ada gempa 3 hari berturut-turut. Pasir Jambu, Karasa, gempa sampai 3 hari. Betul? Di Jakarta ada orang sampai nggak kerasa. Dia bilang, Bapak kerasa nggak gempa? Enggak. Sebab saya lagi di ojek, Pak Ustaz. Jadi nggak tahu ini goyang apa enggak. Ibu, Bu, gempa itu adalah ayat Allah. Ada hadis di dalam kitab Ibanatul Ahkam, ya, di bab sholat khusuf, bahwa kalau ada gempa bumi, Nabi sholatnya 2 rakaat, rukuknya 6 kali, sujudnya 4 kali. Takut sama Allah. Habis gempa kemarin ada banjir, sampai sekarang beberapa daerah masih banjir. Kemudian ada gerhana bulan total, GBT, gerhana bulan total. Ini mungkin gara-gara banyak LGBT. Ditegur oleh Allah dengan tanda kekuasaan Allah. Gerhana bulan total, super blood moon. Bulannya warnanya kemerah-merahan. Bu, makanya kemarin sholat gerhana, kalau Nabi ngimamin rokaat pertamanya aja Al-Baqarah. Saya kemarin jadi imam, cuman baca Tabarok, amma yatasaalun, surat Nuh, surat At-Takwir, orang udah pada ngejerit. Apalagi kalau baca Al-Baqarah. Saya pernah sholat gerhana, imamnya teman saya, Ustadz Muzammil Al-Hafiz, 1 rakaat baca Ali Imran 200 ayat. Tapi saya alhamdulillah nggak kerasa apa-apa, Bu. Melek-melek di puskesmas, di infus ya. Bu, halo. Jadi abis gempa, banjir, kemudian gerhana matahari, gerhana bulan, ayatani min ayatillah la yankasifa li mauti ahadin wala li hayatihi. Itu tanda kekuasaan Allah, gerhana matahari, gerhana bulan. Nabi kalau ada gerhana, banyak sedekah, karena itu tanda kiamat. Ini di Jakarta masih sempet-sempetnya ada gerhana, ada gempa, orang bercanda. Dia kirim patung pancoran, yang patungnya lagi loncat, terus dikasih postingan akibat gempa. Pas gerhana, orang ngirim gambar gerhana bulan total, bak mandi dipotong. Padahal semua itu tanda. Ibu, Bu, masih hidup? Orang solehah itu kalau dengerin ceramah matanya merem, gitu. Lehernya nunduk, gitu. Kayaknya meresap, gitu. Dan hatinya terus berkata-kata, kapan ditutup doa? Ibu, makanya ini maulid strategis. Kenapa strategis? Habis diperingati tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan maulid yang kita adakan, kita hadirkan bulan purnama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tala'al badru
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan habis gempa gerhana bulan hilang cahayanya, dan kekuasaan Allah bisa membenturkan bulan dan matahari sebagai kehancuran dunia. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa la lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin. Sekarang masih berjalan pada garis edarnya, tapi nanti Allah kuasa menghancurkan, mempertemukan keduanya sehingga alam ini akan hancur dan kiamat datang. Mudah-mudahan saudara-saudaraku di Bogor ini, Pasir Jambu khususnya, ada pesantren banyak di sini. An-Nuraniyah nggak jauh dari sini Kiai ya. Di sini ada Al-Karimah lagi. Mudah-mudahan ini melahirkan bulan purnama akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita, sehingga kita adalah orang-orang yang sensitif. Bu, apaan sensitif? Halo? Apa kok nama eta oleh Pak Ustaz? Sensitif. Jadi manusia yang ini pesan dari Allah. Banyak berdoa, banyak istighfar, banyak zikir, banyak sedekah. Masjid lagi dibangun, kirim, karena itulah duit kita yang akan kita panen pada hari kiamat. Sayyidina Utsman, orang kaya sahabat Nabi, mubasysyaruna bil jannah, langsung masuk surga tanpa hisab. Karena selama hidup di dunia rajin menafkahkan harta di jalan Allah. Betul Bu? Ibu hadir ke pengajian, ada sisa duit beli bawang 15 juta, kasih ke masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini zaman tanda-tandanya sudah jelas. Umurnya semakin tua dunia ini. Ibu, Bu, saya beli buku di depan rumah Rasulullah di Madinah, dekat Baqi Al-Gharqad. Buku judulnya Asratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Lebih dari 20 tanda sekarang ini sudah ada. Mudah-mudahan karena sedekah kita, zikir kita, wirid kita, ibadah kita, sholat kita, sehingga Allah lindungi kita dari segala bencana, dari segala mara bahaya. Amin ya Rabbal. Masih banyak orang soleh, masih banyak orang yang berzikir, masih banyak orang yang beribadah, masih banyak orang-orang yang berpikir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Saya juga minta doa. Kemarin saya ketemu Direktur Utama Indosiar, Bapak Haji Imam Sujarwo, Direktur Indosiar. Saya majukan acara yang dulu pernah ada di Indosiar, namanya Aksi Junior. Anak kecil lomba ceramah sambung ayat. Saya kemarin ketemu beliau, Pak, bikin lagi. Kemarin ada orang kampung saya, Cinangneng, ya, itu di SCTV juara, baca Qurannya bagus, hafalannya bagus. Ya, saya usulkan acara itu ada, mudah-mudahan dari Pompes sini juga ada yang bisa ikut. Ya, sehingga orang banyak lagi menghafal Quran. Amin. Ya Rabbal. Dulu 2014-2015 di samping aksi yang malam hari sahur, ada yang sore anak-anak kecil ceramah. Nanti ada satu segmen sambung ayat, dibacain ayat suruh diterusin. Bagus nggak Bu? Anak saya aja yang nomor 6 waktu itu umurnya baru 1,5 tahun Bu, nonton acara itu walaupun baru 1,5 tahun udah bisa sambung ayat. Asal saya baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, percis anak saya. Ada yang bilang, amin doang anak saya juga bisa. Malah kata Ustadz Hafiz Salim yang di SCTV, kalau pagi, anak saya umur 1 tahun pagi-pagi udah bisa ajan Pak Ustadz. Pak, ajan Pak. Ajan. Oh, jajan ya. Saya pikir udah bisa aja. Baik Ibu, makanya ini strategis.
Ya, mudah-mudahan bisa melahirkan pribadi mulia dalam kehidupan. Sekarang orang-orang sudah terlepas. Ini kan gerhana bulan, gerhana matahari, gempa bumi, banjir, dan semuanya itu yukhawifullahu ibadahu. Allah menakut-nakuti hambanya supaya kita kembali ke jalan Allah. Alhamdulillah orang sini kelihatan dari wajahnya ini wajah ahli taat semua. Amin. Ini ngaji ibu-ibu dari sini tadi jam 7 sudah nyampe di sini. Jam 7 udah nyampe, sampai jam segini belum kelihatan ngantuk. Ya Bu, udah tidur. Ya, bahkan tadi saya lihat bukan cuma manusia yang hadir, Hello Kitty juga datang. Tadi ada Doraemon sudah. Alhamdulillah. Baik, tadi ayat sudah saya baca. Oh, ayat sudah saya baca. Ini ibu-ibunya beda ya. Sekarang mah zaman medsos. Ada ibu-ibu curhat lewat medsos. Alis sudah dilurus-lurusin, tapi nggak diajak ke mall. Ini orang-orang yang girang, seneng, bahagia, gembira kalau ada di majelis taklim. Bu, seneng nggak ada di majelis? Seneng di majelis maulid? Walaupun ustadznya nggak datang juga seneng. Alhamdulillah, asal berkahnya kebawa. Baik, saya baca firman Allah yang tadi supaya mari kita rajut ukhuwah Islamiyah menuju al-karimah yang barokah. Ini luar biasa. Pesantren kalau kerjasama dengan masyarakat sekitar ya Bu ya. Karena pesantren memberikan manfaat. Di sini ada ahli zikir, ada ahli pikir, kemudian masyarakat juga ikut membantu. Misalnya ada kelas yang kurang, ya Bu ya. Ya mungkin saya ngirim genteng, ya 1000 truk, saya kasih. Masa gentengnya doang Bu ya? Kirim yang lain, insya. Saya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada pribadi Nabi teladan contoh yang baik. Kalau di sini disebut ukhuwah, tadinya orang Arab itu perang, tapi kemudian Aus dan Khazraj, kemudian Muhajirin dan Ansar, begitu mereka menerima cahaya baginda Nabi, cahaya Islam, kemudian mereka disebut dalam Al-Quran fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Kemudian dengan nikmat Allah kita jadi bersaudara. Bu, ini ngomong-ngomong orang Bogor semua? Mana yang orang Jerman? Tapi kayaknya mungkin aja ada. Pesantren kebanyakan dari mana Kiai? Ada dari mana aja? Bogor, Banten, Lampung. Nah, Lampung udah agak nyebrang. Medan halak kita dok. Ngomongnya marhito suratun rodohamina monggo kok gitu. Sada 2, 3, 4, 5 ngomong gitu. Kita kan hiji, 2 udah mulai Medan. Mana lagi Kiai ada? Kalimantan. Oh, Kalimantan. Ada dari mana lagi? Oh, Kalimantan juga udah jauh. Itu kalau naik ojek ke sini ribu hektar ganti motor. Nah, makanya karena iman orang Medan, orang Lampung, orang Bogor, Banten, Kalimantan semua bersaudara. Kemarin saya habis umroh, Bu. Nanti tanggal 28 saya berangkat lagi. Ibu kalau ada yang mau daftar sekarang masih buka, saya diskon 10.000 perak.
Kemarin saya umroh, Ustadz Mumui pernah kesini. Ada Ustadz Mumui, Kibentar belum kesini ya. Ustadz Mumui tingginya segini bu, segede daus mini, juara aksi Indosiar yang tahun 2015. Kemarin saya ajak umroh, ya. Mumui punya darah Sunda tapi tinggal di Lampung. Nyampe ke sana ketemu orang Arab, semua nyalamin dia. Wah, dari mana? Dari Lampung. Karena kok orangnya kecil, tapi mukanya. Jangan bilang Tuhan. Tapi jangan lihat orang dari casingnya, Bu. Bu, ternyata di sana dia dimuliakan. Di pesawat aja dia lagi duduk sama pramugari dikasih mainan. Sampai anak kecil kali. Emang bener, habis dikasih mainan beliau mesen kopi. Ayah kopi mak. Ini anak orok tapi mesen kopi. Selama di sana mau beli siwak 30 real malah dikasih. Oh, dia bilang ini ya tanda ukhuwah. Ketemu dari berbagai negara, Pakistan, Bangladesh, orang Arab, orang Yaman, ketemu karena diikat oleh ikatan keimanan dan keislaman. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Allah kita jadi bersaudara. Nah, kalau saya mah kesini memang Bogor asalnya, ya. Tapi kalau udah di luar negeri, karena diikat dengan keikatan keimanan, itu jadi bersaudara. Siapa yang mengikat itu? Islam. Yang bawa siapa? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Saya ketemu orang Bosnia. Orang Bosnia yang saya temui nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab. Akhirnya ngomong pakai bahasa isyarat. Hah? Hah? Ayam kopi? Ayam. Ngopi bareng depan Masjidil Haram sambil ngomong dengan bahasa isyarat. Hati kita dan hatinya dia. Kayaknya walaupun dipisahkan oleh jarak yang panjang, bahasa nggak paham, tapi karena kita satu akidah, saling mencinta di antara kita. Subhanallah. Makanya siapa aja sebenarnya yang bisa meneladani, mencontoh akhlak mulia baginda Nabi? Cuma orang yang percaya kepada Allah. Yang pertama, yang kedua percaya adanya hari akhir, percaya adanya kiamat. Saya sering ceritain Bu, waktu saya di Global TV bulan Ramadan, saya siaran dari Banten, dari Serang. Kebetulan bintang tamunya Syahrini. Syahrini pakai bajunya sesuatu. Itu 50 juta aja kayaknya nggak dapat baju. Ibu bajunya berapa? 15 juta. 20 kali bayar Pak Ustaz. Syahrini pakai baju mewah, 50 juta mungkin nggak dapat. Saya bilang, Teteh boleh pakai baju mahal, tapi ingat baju kita yang terakhir nanti kain kafan. Siapin di lemari kain kafan. Waktu Teteh lagi nyari, ngeliat ini seragam masa depan. Sekali-kali dicoba, pakai pocong satu aja. Habis itu selfie. Habis selfie upload di Facebook. Nanti orang komentar, Bu, punya Facebook? Instagram? Kemarin ada nenek-nenek, Pak Ustadz follow dong Instagram. Alamatnya mana? RT 3 RW 5 Pasir Jambu. Itu mah bukan alamat Instagram. Bu, halo. Manusia kalau udah pakai kain kafan, jangankan kita, jangankan nenek-nenek, Syahrini aja udah gak bisa maju mundur cantik. Nu ayam mah digotong. Nah, makanya yang bisa mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi adalah orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, percaya dunia ini akan hancur. Kemarin saya dikirim, Bu, dikirim video teman saya tinggalnya di Makkah.
Dulu sekolahnya di Jakarta, sekarang tinggal di Mekah. Dikirim video dari hadis Nabi, hadis Qudsi. Nabi Musa lewat kuburan. Bu, di kuburan pagi-pagi orangnya lagi disiksa, mati-matian digebot sama malaikat. Nabi Musa lihat, ya Allah, lagi disiksa. Terus Nabi Musa jalan. Pas malam hari, falamma jannal lail, malam lagi balik lewat kuburan yang tadi. Tapi ternyata itu kuburan waktu pagi lagi disiksa, malam hari lagi dapat nikmat. Kuburnya bercahaya, ada malaikat, dikasih kenikmatan. Nabi Musa bertanya, ya Allah, bis sabah yu'adzab wa bil laili yun'am. Pagi hari disiksa, kenapa malam harinya dapat nikmat? Kata Allah, istahyaitu, aku malu wahai Musa. Masa saya mengazab bapaknya di bawah kubur, anaknya di atas kubur sedang beristighfar untuk bapak. Makanya kalau anak-anak yang belajar di pondok, jangankan cuma istighfar, baca Quran, baca Yasin, baca satu Quran penuh, nanti bisa dihadiahkan buat orang tuanya. Betul Bu? Anaknya punya ilmu, berangkat umroh, diumrohkan orang tuanya. Anaknya punya ilmu, berangkat haji, dihajikan juga orang tuanya. Walaupun bapak ibunya sudah meninggal, itu akan dapat kebaikan dari kebaikan anak-anaknya. Alhamdulillah. Makanya cuma orang yang paham, ngerti, bakal pulang menghadap Allah. Dunia ada akhirnya. Anaknya dititipin supaya belajar di sini. Ilmu dunia penting, tapi ilmu bagaimana menggapai kebaikan akhirat juga lebih penting. Malah kalau dia nggak bisa sholat, malah kalau dia nggak bisa doa, Bu, nauzubillah, orang tuanya kalau nauzubillah dalam kondisi yang seperti itu, anaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Nauzubillah min. Makanya siapa yang bisa ngikut? Itu tadi dua. Yang bisa ngikut Nabi dengan akhlak mulianya adalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan percaya dunia ini bakal berakhir. Di hari kiamat nanti semua dipertanggungjawabkan perbuatan kita. Ya Bu? Wa zakarallaha katsiran, dan yang banyak mengingat Allah. Ibu, Bu, kemarin saya ajak jamaah bertasbih. Pertama bertasbih gaya Ustadz Arifin Ilham. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar. Yang ikut cuma separoh lagi diem. Saya tanya, kok yang separoh gak ikut? Dia bilang beda gaya Pak Ustaz. Saya gaya Ustadz Jeffrey. Yang gimana? Yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala wah, udah 75% yang ikut. Tapi masih ada satu nenek-nenek diam. Saya bilang, nenek beda gaya. Beda. Saya mah gaya grup band ungu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Badan nunjuk. Tapi yang penting zikir. Di sini disebut wa zakarallaha katsiran, yang mau berzikir dengan zikir yang banyak, dengan lisannya, dalam hatinya, dan dalam perbuatan. Ibu, Bu, rajin baca Quran, alhamdulillah. Rajin zikir, rajin sholawat,
Bu, insya Allah orang yang rajin zikir, baca Quran, sholawat, hidupnya tenang, hidupnya nggak bakal susah. Alhamdulillah. Insya saya waktu umroh nyampe di Madinah, mau ganti baju, ternyata kunci gembok koper saya ketinggalan di Jakarta. Saya panggil ojek online, nyerah semua. Mang panganterkeun, angkat tangan. Ya, lah tuh jauh, terbang aja 10 jam, tingginya 33.000 kaki. Ini kaki nggak usah dibayangin, 30.000 ke atas. Ya Bu, akhirnya saya baca sholawat 10 kali. Baca sholawat, ambil peniti, itu gembok, saya congkel pakai peniti sambil sholawat 10 kali. Alhamdulillah nggak kebuka. Kata jamaah di kamar saya, 50 kali Pak Ustaz. Saya baca 50, saya dorong agak kencang. Alhamdulillah patah peniti. Tapi nggak lama datang petugas hotel, orang India, ketok pintu saya. Assalamualaikum brother, how do you do? Anything problem? Kadia siap ditungguan dia pangmuka. Walaupun dia petugas, tapi karena dia muslim, di Madinah nggak boleh non muslim masuk. Ada batasnya. Kalau kita yang muslim mau masuk tanah haram, doa. Ya, mau masuk Madinah, mau masuk Mekah, minta. Ya, supaya paharrim lahmi wa dami wa basyarati. Ya Allah, saya masuk tanah haram, haramkan tubuh saya, rambut saya, darah saya tersentuh dari neraka. Kalau orang non muslim, orang kafir nggak boleh masuk. Dia pasti muslim. Brother, iya bantuan. Dia bilang, wait for a moment. Daguan sakedeu. Keluar. Dia ambil tang tahu? Langsung diputusin aja. I solve your problem, brother. Beres. Kata jamaah saya, Ustadz, sholawatnya kalah sama tangnya India. Saya bilang, justru sholawat saya mendatangkan dia. Siapa tahu dia di kamarnya lagi nyanyi Tom Heho. Ya Nabi Salam gitu. Ya kan gaya ada sholawat yang Tom Heho juga. Terus ngedenger, pengen ngontrol kamar. Akhirnya dia bawa tang, putus. Ibu juga begitu. Ustadz, suami saya lagi susah. Biasanya uang belanja 15 juta seminggu. Ini mah lagi susah. Lagi nggak punya duit, lapar, baca sholawat, insya Allah kenyang Pak Ustadz. Insya Allah makin lapar. Pas dalam keadaan lapar, ada yang nganterin nasi uduk. Alhamdulillah. Jadi di samping orang itu mengenal Allah, ma'rifatullah. Yang kedua, percaya juga dunia ini bakal berakhir. Kemarin tuh udah ada contohnya, udah dirapetin gini bulan, matahari di sini bumi, tinggal ditumbuk. Nanti jadi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan a'malahum
lihat Bu, kalau bumi udah digoncangkan, gunung-gunung berhamburan, gunung hancur. Ini berapa gunung yang sekarang posisinya masih awas, masih siaga. Kalau ini semua udah pecah, hancur, manusia bertanya gerangan apa yang terjadi. Semua kalau kejadian hari kiamat yang berguna cuman amal, yang berguna cuman amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Beramal sekecil apapun. Tadi saya sempat cerita Utsman bin Affan nafkahkan harta, beli sumur, diwakafkan. Ibu juga begitu, pesantren, anak-anak ya, misal sumur, oh kita pengen gali, dipakai mandi sama anak-anak, itu pahalanya mengalir terus Bu, sampai kita meninggal dunia. Sayyidina Utsman orangnya sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, konon rekening atas nama beliau masih ada. Subhanallah, orangnya udah meninggal, rekeningnya masih hidup. Kita orangnya masih hidup, rekeningnya udah. Malah ada ibu-ibu nangis, saya pikir habis baca Quran, gak taunya habis baca buku tabungan. Ya Allah Pak Ustadz, melorot terus. Apalagi sekarang serba naik. Ya Bu, ayam naik, telur naik, semua Masya Allah. Makanya sekarang kita kembali kepada mengikuti jalan baginda Nabi. Dari tidur sampai bangun tidur, dari makan minum yaumun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi, dari bangun tidur baca doa, sholat, mau makan baca doa, mau minum posisinya Saya pernah dikirim SMS dulu, temannya Ustadz Jeffrey Allah yarham, tinggalnya di Dubai. Dia ngirim SMS, if you follow the prophet way, apabila kita mengikuti jalan Nabi, cuman minum air doang dapat 50 kebaikan. Subhanallah. Tasrabna tahsul ala 50 hasanah. Minum air doang dapat 50 pahala. Bagaimana terjadi? Cuman minum doang. Makan, baca doa, dapat pahala. Nabi nggak pernah kalau makan Bu, ma'abar Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun. Nabi nggak pernah menghina makanan sedikit pun. Begitu digigit, ini daging apa sendal jepit ya? Menilihat. Begitu dilihat ternyata kanebo ke bawah. Tapi Nabi gak pernah, ini tempe heras, ini mau buat nyambit anjing juga mati. Jangan. Nabi disebut ini stahahu akalahu wa illa tarokahu. Nabi kalau senang dimakan, kalau enggak dibiarkan. Gak pernah komen, makan semur tahu di situ mah tahunya lembek. Nabi gak pernah menghina. Makan, doa, pahala. Mau minum Bu, mau minum aja Pak, minum aja. Ini SMS dari temannya Ustadz Jeffrey. Dia bilang kasrobna tahsul ala 50 hasanah. Minum air dapat 50 pahala. Yang pertama tasrob jalisan, minumnya duduk. Minum dulu. Satu. Yang kedua tasrob biyadi kalyumna, minum tangan ini biasa ya. Kan? Tasrob biyadi kalyumna, minum pakai tangan dua. Sebelum minum, qabla an tasrob takra basmalah. Sebelum minum baca sudah tiga kebaikan. Duduk, tangan kanan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian adabnya minum nggak boleh sekaligus. Pelukuk. Ada ibu-ibu
Habis minum, geluguk, pahit. Nggak taunya ada gelas, ada sendoknya keminum. Makanya minum salas nafahat, minum 3 tegukan. Tahu yang halus ya? Habis minum baca al hasanatu bi asri amthaliha, 1 kebaikan dikali 10. Jadi cuma minum gitu doang dapat 50 pahala. If you follow the prophet way. Kalau kita ngikutin jalan Nabi, makan dapat pahala, minum dapat pahala. Maaf, buang air, masuk WC pakai kaki. Tuh, saya mau kemarin ceramah masuk WC pakai kaki duluan Pak Ustaz. Masa pakai pala? Pakai kaki Allahumma inni a'udzubika. Jongkok ada caranya, cara Rasulullah. Ada adabnya. Diem. Bahkan kalau di kamar mandi ada yang ngetok, tok. Saha eta? Kita cukup dehem. Cuman kadang-kadang yang nanya nggak paham. Saha? Akhirnya terpaksa ngomong Ustaz. Oh Ustaz. Bu, posisi jongkoknya pun ada yang sesuai dengan sunnah. Subhanallah. Dan ternyata para dokter meneliti itu cara paling sehat, cara paling bagus, terhindar dari banyak sekali penyakit. Subhanallah. Ya, keluar dari WC baca doa. Betul Bu? Dan kita tahu masuk kamar, ibu pulang, masuk assalamualaikum ke kamar kita yang kosong. Sun. Salam terus zikir, masuk ke dalam kamar. Itu setan yang ada di dalam itu ngomong, la mabita lakum wala asya. Hari ini kita harus minggir. Gak ada tempat tinggal di sini dan gak ada makan malam. Kalau kita masuk kamar langsung tidur sebelahan sama genderuwo. Sahaya. Betul Bu. Tapi begitu kita masuk, dianya minggir. La mabita lakum wala asya. Gak ada tempat mabit, gak ada tempat bermalam di tempat ini. Kita terbebas dari gangguannya, karena dia suka ngeganggu. Betul Bu? Buang air kecil tadi udah baca zikir, dianya juga minggir. Kalau dia lagi main di lubang kloset, anak jin 7 lagi umpet-umpetan, lagi main tak umpet, main buang air kecil, kena pala jin, atau marah dia kan. Tapi kalau udah baca zikir, dianya minggir, dianya nyingkir. Ini ajaran dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Bu, itu kalau kita ikuti, kalau kita jalan, ya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi nih sekarang 2018 tahun politik ya. Ini ukhuwah mesti dijaga. Mungkin ada perbedaan, ya Ustaz. Islam gak usah ikutan politik lah. Lah kalau begitu Islam tidak menjadi rahmat dong buat seluruh alam. Justru kita harus menjadi rahmat. Kita cari orang-orang yang akan membawa maslahat buat bangsa ini. Betul Bu? Ini tanggung jawab kita. Tapi ukhuwah mesti dijaga. Bertetangga, mentang-mentang beda, tetap saling bertegur sapa. Bu, kalau ibu masak rendang, banyakin. Tetangga kebagian kuah sama daun salam, sama sereh 2 batang. Bagi ibu dagingnya. Kalau tetangga kita seneng, kita ikut Ini ajaran Nabi. Tetangga kita beli mobil, aduh alhamdulillah ya udah kebeli mobil, saya ikut senang. Jangan pas tetangganya beli mobil, ibu lewat langsung diketok-ketok mobilnya gini. Ah ini mah mobil murah Pak. Kemarin nih mobil begini tabrakan 7 orang meninggal.
Nggak usah dibacain. Alhamdulillah bisa beli tetangga beli kulkas 12 pintu, kita langsung nyesel. Langsung bilang sama anaknya, beli yang 15 pintu. Kata anaknya, belum ada mak, beli pintunya dulu. Kalau saudaranya lagi sedih, tetangganya lagi sedih, kita ikut sedih. Ya, anaknya diterima di kampus, anaknya belajar di pesantren, alhamdulillah. Nggak usah, itu mah pesantren murah. Anak saya tuh pesantrennya di sana, ngetop, bayarnya aja 50 juta. Nggak usah begitu. Ya Bu? Dan harus sabar. Saya dulu di Indosiar tahun 2004 punya acara, ini udah lama ya. Kalau sekarang 2018 berarti 14 tahun yang lalu. Judulnya Belajar dari Kisah. Saya pernah nyampein dulu ada seorang tetangga punya tetangga. Bu, tetangganya ini WC-nya bocor, mengalir ke rumah tetangga. Setiap hari bapak ini nadangin. Kalau bahasa Jakarta nadangin, kalau bahasa Sunda apa? Hah? Nandean. Selama 30 tahun bocor, tiap hari, gak pernah ngomong. Akhirnya pas dia udah mau meninggal, udah tua, dipanggil anak-anak sama istrinya. Kata anaknya, wah kayaknya bapakmu bagi warisan. Nggak taunya kata bapaknya, ini kan tahu WC tetangga kita tuh bocor. Kalau bapak meninggal, siapa yang mau gantiin bapak? Nadangin air WC. Kata anaknya, aduh bapak, hari gini kirain mau ngewarisin tanah, mau ngewarisin harta. Kalau gitu nggak mau, istrinya juga ogah. Baru dia datang ke tetangganya, bapak tolong dibenerin WC-nya, sebab bocor tiap hari saya yang nadangin. Akhirnya kata tetangganya, oh udah berapa hari? 30 tahun. Subhanallah, 30 tahun sabar. Ya, karena dia tahu tetangga itu Bu, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tetangga. Ini bagian dari ukhuwah. Kalau kita kenyang, kita beli duren. Kalaupun cuma satu, bikin kinca. Duren satu, kinca 2 panci. Bikin ketan 25 liter gitu. Bisa berbagi sama tetangga. Ukhuwah, persaudaraan. Jadi walaupun nanti tahun politik, ya, misalnya kita pesantren juga pasti punya sikap dan lain sebagainya, hak-hak ukhuwah tetap dijaga. Ya, mudah-mudahan tetangga kita, ya, sama-sama bersama dengan kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ibu, ini sudah jam 12 ya. Akhirnya apa? Mudah-mudahan hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad, bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari yang dikit-dikit ya. Insyaallah kita bisa melaksanakan semua yang diajarkan oleh baginda Nabi, dan nanti hari kiamat kita semuanya bisa dikenali oleh Nabi pada hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk kita baca, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam salawatullah, ya Nabi salam alaika, ya Habib salam salam alaika, ya Habib
Pas nanti di hari kiamat kita dikenalin, ini umatku, dapat syafaat baginda Nabi, masuk surga tanpa harus lewat neraka. Amin. Masuk surga langsung. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan acara ini dari tadi sudah dapat nasihat, sudah dapat tausiah, menguatkan iman kita, semakin percaya, beriman kepada Allah. Kejadian-kejadian yang ada harus dicermati. Jadi orang sensitif, jadi orang yang memahami ini pesan dari Allah, ini berita dari Allah, supaya kita segera kembali ke jalan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera kepada ampunan Allah. Wasari'u ila takbiratil ihram, segera untuk mendirikan salat, beribadah, membayar zakat, sedekah, infak, dan kalimat-kalimat thayyibah, insyaallah menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mohon maaf. Saya kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.